wabarakatuh. Alhamdulillah ini aku lagi di rumah guys. Jadi aku mau info mengenai kondisi Pak Agus. Kemarin tanggal 30 aku mendapatkan informasi terkait Pak Agus yang di jalan dengan kondisi linglung guys. Jadi Pak Agus ini ditemui sama salah satu relawan aku yang di Padang. Itu sudah berjalan kaki lebih dari 10 km guys. Dipanggil Pak Agus mau kemana, tapi dia diem aja, no respon, dan ini videonya. Kak, ada Intan. Nanti jatuh. Nanti jatuh. Ini udah sampai depan rumah saya, Mas, Mbak. Dia kayak berjalan kayak orang linglung gitu. Nah itu dia. Jadi katanya sampai disusulin sama salah satu keluarga untuk pulang, bahkan sampai dikerasin gitu ya, untuk Pak Agus pulang, mau ngapain, terus dia bilang mau ke Purwakarta, mau pulang ke Purwakarta. Sedangkan kemarin sudah deal, Pak Agus ini harus mengurus KTP-nya dulu, kartu keluarganya, identitas diri Pak Agus, untuk nanti kembali ke Purwakarta. Padahal udah deal ya, tapi kok kenapa kayak gini aku juga nggak tahu. Kalau dibilang Pak Agus gangguan mental, ya feelingku emang ada gangguan mental gitu. Nah ini kita mau telepon salah satu relawan aku yang di Padang yang kemarin yang mengetahui kondisi Pak Agus ada di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Iya, Bu. Mbak. Kemarin gimana Bu ketemu sama Pak Agus? Pertama saya mau pergi ke pasar kan, bawa anak aku sendiri. Nah pas di jalan kok mirip Pak Agus gitu, balik lagi saya ke belakang mutar motor kan, ternyata benar itu yang video yang pertama yang saya kirim. Setelah itu ke pasar sekitar setengah jaman lewat, lebih kurang 1 jam lah. Kayaknya pas nyampe itu udah hampir nyampe depan rumah yang kita berhenti pas mau balik itu loh, Mbak. Itu jauh banget ya? Jauh, lebih kurang 7 kilo itu kalau dari ladang padi, dari tempat rumah itu. Saya panggil, kan sempat saya videokan, saya panggil Pak Agus mau kemana gitu, tapi dia nggak ada noleh sama sekali. Terus? Terus saya WA inbox dulu, karena WA on itu yang lama tuh nggak aktif. Saya inbox kan mana Pak Agusnya, belum ada respon. Setelah itu ada orang bikin posting yang saya kirim ke Mbak itu, yang ada orang Purwakarta katanya ditinggalin sama temen sama istrinya gitu. Tadi saya cari dibuka inbox saya sama Nion itu kan, saya tanya Pak Agus di mana Uni. Terus ada tadi di rumah, tadi malam ada tadi siang di rumah tempat Ama katanya kan. Coba nih lihat di sana, benar ada Pak Agus. Soalnya saya tadi di jalan ke Pak Agus gitu kan. Balik dia ke bawah, terus dia WA saya lagi, benar gak ada Pak Agus rumah katanya kan. Kemana Mi? Diceritain Mbak, semenjak Bu Dini pergi dia nggak pernah tidur. Apalagi taunya Bu Dini masuk rumah sakit katanya kan. Emang Bu Dini masuk rumah sakit? Kata saya kan iya, kata Pak Agus. Terus dia nggak ada tidur, dari situ dia mau pergi terus ke Purwakarta. Nah tadi malam kan ada lagi orang yang bikin di FB, ada orang terlantar seperti itu kan Mbak. Nah saya kirim ke Nion itu, ini Pak Agus di sini di Lembah masih Lembah Mati kan. Pak Agus di sini nih dijemput atau gimana. Ternyata tadi malam dikirim sama mobil sama orang yang menyembuhkan tuh Mbak, diantar ke diantar ke rumahnya jam 10 malam. Barusan Nion telepon lagi, dia di rumah Nion katanya mau berangkat ke Purwakarta, tapi kata Nion sabar dulu, uang nggak ada gitu kan, tunggu cari uang dulu.
Terus dia minta tolong hubungi Mbak Novi gimana caranya. Lah emang dia udah ngurus KTP, Bu? Nah, kemarin kan nggak jadi, katanya nggak usah pakai KTP. Nah, saya tanya lagi nih, oh nih, udah jadi diurus, ternyata belum. Kata saya, bawa aja lah Pak Agus nanti ke kantor camat. Kan dekat tuh yang di pasar tuh kan, gue, Mbak, situ bikin perekaman KTP dulu. Kata saya, nanti KTP selesai bisa dikirim sama Pak Agus, kalaupun Pak Agus mau berangkat secepatnya. Gitu. Ya kan maksudnya kemarin kan perjanjiannya bikin KTP dulu baru Pak Agus berangkat gitu. Katanya semenjak Bu Dini pergi tuh dia udah jalan-jalan terus Mbak, nggak tenang katanya, mau ke Purwakarta gitu. Jadi dia agak depresi juga, bukan depresi, emang depresi ya, emang agak-agak ini kan ODGJ. Ya sepertinya gitu ya, karena menurut saya Pak, dia jalan lebih kurang 7 kilo itu, apalagi sampai ke tempat dia di istirahat itu kan lebih sampai 10 kilo kan. Kalau orang normal kayaknya nggak mungkin lah, tapi wajah beliau nggak ada capek, nggak ada lelah, seperti yang saya kirim video ke Mbak Novi itu. Kan nggak ada kayak dia teman santai aja kan, datar ya mukanya ya sambil jalan gitu. Tapi kita manggil nggak gitu, nggak oleh. Jadi yang nemuin orang-orang bilang katanya Pak Agus itu orang terlantar. Mungkin dia berhenti di masjid, terus dibilang sama orang dia ditinggalkan oleh teman dan istrinya ke Purwakarta. Jadi dia nggak punya saudara di sini, gitu. Tapi dia bilang bukan orang Surian, bukan orang Pantai Cermin, dia bilangnya, tapi orang Muara Labu, bukan daerah sini dibilangnya. Seperti yang dikirim sama Mbak Novi. Iya, dia kok gitu ya? Kenapa ya Bu ya? Ya saya juga heran, atau mana juga ya nanti kalau kita ngomong takutnya salah juga ya Mbak. Gitu. Untuk minta dapat belas kasih atau gimana? Kalau kata cerita keluarganya kan kita nggak tahu juga ya Mbak. Kalau kata keluarganya dia nggak bisa pisah sama Mbak Dini gitu. Semenjak Mbak Dini pergi dia nggak pernah tidur, tapi kayaknya yakin juga atau gimana gitu. Makanya gimana ya, aku jadi bingung kalau kayak gini. Iya karena posisinya ya, saya janjian di hari ini sama Nion itu buat bawa Pak Agusnya ke kantor camat buat rekam KTP. Tapi belum ada di kontak sama Nionnya. Nanti saya bantuin gitu. Oh, udah jam 12 nih padahal. Dan setelah zuhur tadi Nion katanya nunggu anaknya pulang sekolah dulu, nggak ada kendaraan katanya. Jadi Pak Agus itu sekarang udah di rumah posisinya? Sudah jam 10 malam tadi, di rumah ada yang ngantar gitu. Oke, berarti ini aku telepon Nion aja ya? Iya, nggak apa-apa. Mbak telepon aja Nionnya gimana. Nanti ya tunggu di kantor camat untuk perekaman Pak Agus. Oke. Ya udah, aku telepon dulu ya, Uni. Oke. Makasih Uni. Assalamualaikum. Nah, jadi makanya aku kaget banget. Kok Pak Agus kayak gini ya sekarang ya? Gitu, terus jalan-jalan bilang katanya ditinggalin ke Purwakarta, bilangnya bukan orang Padang, bukan orang Surian, Solok ya, katanya orang jauh. Kok aku bingung, kok bisa gitu, maksudnya tuh tujuannya tuh apa, untuk dapat belas kasih supaya dapat uang atau kayak gimana, dan mau pulang ke Purwakarta terus. Toh kemarin dia bilangnya mau usaha di Padang, kata terkendala Bu Dini menjadi penghalang Pak Agus untuk mencari uang. Nah sekarang Bu Dini udah diambil, kok sekarang ada lagi. Jujur ya guys, bukannya gimana-gimana, aku pun bingung di sini karena posisinya aku juga ngurusin yang lainnya, aku lagi ngurus kasus-kasus gitu. Jadi kalau misalnya aku fokus cuma sama Bu Dini dan Pak Agus, aku jujur bukan keberatan, tapi aku juga ngebagi waktunya susah gitu. Ntar ada yang lapor Pak Agus di sini, ada yang lapor Pak Agus gini, Bu Dini gini, kan aku jadi bingung sekarang. Nah, Bu Dini sekarang lagi perawatan intensif untuk kejiwaannya ya. Jadi kita nggak bisa
ngehubungin pihak rumah sakit atau menanyakan kondisi Bu Dini. Biarlah kita percayakan sama dokter untuk kejiwaannya Bu Dini yang terbaik seperti apa. Tapi yang jelas nanti pada saat dokter ACC pulang kita baru bisa melihat kondisi Bu Dini lebih baik atau enggak, dan kenapa alasannya menjadi kumat lagi, itu nanti biar dokter yang menjelaskan kronologinya ya guys. Entah mungkin karena telat obat, feelingku karena telat obat, karena pada saat di jalan aku bilang, kenapa Bu Dini kayak gini tuh karena tipisan sama Pak Agus. Enggak, katanya sama Pak Agus mah biarin aja, katanya nggak ada masalah juga, intinya bahasa Sunda dia ngomong kayak gitu. Terus tapi mungkin menurutku karena dia nggak tidur 3 hari, jadi kalau bahasa anak kecil ini tantrum ya gitu, jadi kayak emosinya udah mulai nggak stabil, ngomongnya udah mulai ngaco, jadi kayak gitu-gitu guys, feelingku karena telat obat semuanya ya. Makanya aku bilang kalau Pak Agus saya nggak bertanggung jawab, harusnya ya Budinya dirawat waktu di Padang gitu. Oke, sekarang kita telepon saudaranya Pak Agus, dan Pak Agusnya maunya apa. Katanya pihak keluarga nggak ada ongkos untuk Pak Agus pulang ke Purwakarta gitu ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya Pak Agus, gimana Pak? Iya, aku jadi menjadi pas aku udah berangkat ini, aku jadi gimana ya, jadi kepikiran gitu. Kenapa kepikiran, kenapa? Kan udah ada yang tanggung jawab saya. Iya, gimana pun juga dia kan aku yang salah sih. Kepikiran kenapa Pak? Dia pengen Bapak jalan di jalan ngapain? karena mau pergi lagi gitu, mau pengen cari Bu Dini. Emang KTP udah diurus? Belum, ini kan lagi selama, tapi mau dikirim kalau misalnya aku pergi mau dikirim dari sini sama keluarga, belum jadi. Iya, tapi emang itu kemarin Bapak mau pergi KTP udah jadi, udah rekam ini foto. Iya. Belum kan? Ya, tapi aku nggak tenang gitu, maksudnya nggak bisa tidur semenjak Kenapa? semenjak istri berangkat gitu kan, jadi kepikiran aku kan. Kepikiran kenapa? Apalagi kan ya nggak mau pisah aja gitu. Nggak mau pisah kenapa? Kan udah kesepakatan. Kemarin bilang Bapak urus KTP dulu. Iya sih, cuman aku nggak tenang gitu, apalagi kan aku tengok dia, aku dengarkan ngamuk-ngamuk gitu. Ya kan udah masuk rumah sakit, udah nggak kenapa-napa. Kenapa harus dikhawatirin? Ya walaupun khawatir gimana, aku jadi tetap jadi kepikiran. Iya, Bapak kepikirannya juga nggak jelas. Kan Bapak udah dibilangin urus KTP dulu. Ini main nyelonong aja kemarin pergi. Malah kayak gitu malah bikin saya kepikiran. Bapak ketemu sama orang, Bapak bilangnya ditinggalin ke Purwakarta katanya. Ya itu kan cuman aku acting aja gitu, nggak sengaja, bukan maksud aku gitu kan. Acting ngapain? Supaya dapat duit gitu? Bukan. Jadi acting kenapa? Ya mana tahu bisa bantu aku ongkos buat pergi ke sana kan gitu. Iya, berarti untuk minta kasihan orang dong, untuk minta uang, bener kan ongkos? Iya. Pak Agus, mau nggak dirawat Pak? Kali aja Bapak ada gangguan Pak. Enggak. Dirawat aja sekalian, soalnya saya ngelihat Bapak gelagatnya agak-agak beda.
Ya, tapi kan aku nggak bisa juga kali. Iya, kan kita bukan dokter Pak, kita nggak bisa diagnosa orang, harus dicek ke rumah sakit. Nah, kalau itu mau Mbak nggak apa-apa. Bapak jalan 10 kilo, nggak ada capek, buka datar, ditanya nggak nyambung. Tadi kan saya tanya, kenapa alasannya? Bapak bilang acting. Karena aku pengen ketemu sama istri aku kan. Ya kan nanti ketemu, tinggal nunggu waktu aja, sabar sesuai kesepakatan. Bapak mah buru-buru terus. Dari kemarin juga di Purwakarta buru-buru terus, hasilnya apa? Mengecewakan. Nah ini juga Bapak buru-buru lagi. Yang jelek siapa? Kan saya juga Pak. Iya, aku minta maaf. Kan udah saya bilang, nanti bikin KTP dulu, nanti ongkos saya transfer, kan udah saya bilang. Kenapa nggak sabar? Orang Budi ini juga nggak kenapa-napa, udah di rumah sakit. Bapak nggak perlu khawatir. Selama ini Bapak pernah menghilang selama setahun juga Budi ini nggak khawatir Bapak kemana. Ini pisah sebentar aja kenapa harus seperti ini gitu loh. Pisah sebentar loh, setahun Bapak ngilang, Budi ini saya rawat. Budi ini biasa aja. Ini cuma baru berapa hari sih? 4 hari. 3 hari apa 4 hari? 4 hari. Baru 4 hari aja Bapak udah kalang kabut kayak gini. Dianterin sama orang jam malam kan? Iya. Bapak bukan bilang apa orang Surian. Kenapa? Supaya dapat ongkos, Pak. Iya. Supaya dapat ongkos. Iya, supaya dapat ongkos. Jadi itu alasannya. Iya. Terus dikasih emang sama orang ongkosnya? Enggak. Enggak kan? Ya kan karena udah tahu Bapak itu ada di YouTube saya. Bapak nggak bisa bohong lagi. Ngapain Bapak bohong-bohong? Kurang apa sih Pak? Sebenarnya saya selama ini sama Bapak udah enak loh Pak. Tinggal nurut aja Pak. Disuruh urus KTP tinggal urus KTP. Kan apa susahnya? Iya. Nanti kalau Bapak udah punya KTP, udah punya BPJS, udah enak Pak. Bapak harus dirawat sih Pak. Harus dicek seenggaknya. Mau dirawat atau enggak nanti terserah dokter. Tapi Bapak harus dicek dulu Pak. Iya. Ya karena buat saya udah tahap udah tahap tidak normal, nggak tidur, linglung, ditanya apa jawab apa gitu, itu udah tidak kontras gitu loh. Jadi saya minta sekarang Pak Agus mohon sabar. Jangan nyecer-nyecer keluarganya bilang ke Purwakarta, saya ongkosin, tunggu tapi urus dulu itu BPJS sama KTP. Setelah itu selesai ya baru Bapak pulang. Kalau Bapak nggak dengerin kata-kata saya ya berarti saya udah nggak mau ikut campur lagi, terserah lah. Tapi kalau Bapak mau dengerin kata-kata saya ya udah urus dulu KTP sama BPJS-nya. Itu kan sebentar doang, rekamnya apa segala macam. Iya. Mau Bapak apa sekarang? Mau Pak Agus apa? Oh, aku pengen pergi aja gitu. Terus? Aku pengen cepat-cepat sampai ke Purwakarta itu aja. Iya, terus kalau Bapak jalan kaki mau nyampe tahun kapan? Nggak tahu. Menyelesaikan masalah nggak kalau Bapak jalan kaki? Enggak. Ya terus sekarang maunya gimana? Mau ngikutin kata-kata saya atau Bapak mau ngambil itu sendiri, urusan sendiri? Ya aku ikutin kata-kata, cuman aku buru-buru pengen ke Purwakarta gitu. Ya kalau ikutin prosedur dulu, itu pengurusan berapa lama? Bapak stabil gak sih? Ya tapi kan ntar mau difotoin dulu, udah mau difotoin.
Bisa kalau aku udah KTP-nya jadi mau ntar dikirim sama keluarga ke situ. Iya, habis itu pengurusan BPJS, Pak. Terus Bapak udah nggak tidur berapa hari? Ya semenjak berangkat itu aja, Mbak, berangkat itu aja. 4 hari nggak tidur? Iya tidur, bahkan tidur ya 1 jam juga enggak gitu kan, saya jadi kepikiran ya gimana gitu. Waktu Bapak sama Bu Dini pisah, emang Bapak nggak kepikiran Bu Dini tuh waktu lagi hamil? Kepikiran. Terus Bapak katanya nggak, saya mau tanya, Bapak katanya kan nggak pulang ngomong sama saya 12 tahun, tapi ternyata bukan 12 tahun ya Pak, belum lama Bapak udah pulang ya? Oh, iya. Hah? Kampung. Iya. Ada yang ngomong sama saya, Bapak tuh bukan 12 tahun nggak pulang, orang belum lama Bapak nggak pulang kok. Ya nggak 6 tahunan. Enggak 6 tahun. Enggak 6 tahun, paling 2 tahunan atau setahunan. Setelah pandemi kok. 2018. Soalnya ada yang ngomong sama saya. Bapak, Ya namanya orang itu kan, maaf, namanya orang yang nggak suka itu kan macam-macam aja omongan. kan ada videonya, ada fotonya dari grup Minang. Yang nganterin Bapak pulang, grup Minang kan. Karena Bapak ada masalah katanya ngambil barang orang. Iya. Betul nggak? Ada buktinya loh, ada videonya, fotonya. Iya. Betul nggak? Betul. Ya kan? Berarti Bapak udah ada masalah sebelum-sebelum udah sering. Kenapa nggak ngomong? Berarti saya dibohongin ya? Apanya? Berarti saya dibohongin, nggak 12 tahun. Bapak ada masalah. Ya aku nggak mau ngungkit masalah aku kan gitu. Jadi Iya, bukan nggak mau ngungkit, berarti Bapak bohongin saya tuh. Bilang 12 tahun. Tidak ada komunikasi sama keluarga, tapi ternyata enggak. Ya udahlah Pak, tinggal tunggu aja Pak pengurusan KTP sama BPJS Pak. Nanti kalau itu baru kita ngomong lagi lah. iya. Ya udah, oke, makasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Oke guys, jadi dibenarkan ya terkait Pak Agus ada masalah. Belum lama dia tuh dipulangkan ke keluarganya dikarenakan di grup Minang ya, di kayak grup Facebook gitu, dia ada masalah mencuri barang orang. Ya, aku harus ngomong karena gimana pun aku nggak mau bohong. Ya Allah. Nah, terus udah gitu sekitar 2 sampai 1,5 tahun yang lalu. Itu belum lama, jadi bukan 12 tahun Pak Agus nggak pulang. Ya Allah. Nah, terus dan Pak Agus katanya ini ya, ada bukti-buktinya dan saksi yang bicara. Bukan cuma satu kasus untuk mengambil barang orang. Neneknya juga sering diambil barangnya. Terus ada rekan-rekannya juga sama yang akhirnya speak up tentang Pak Agus karena Pak Agus masuk YouTubeku. Akhirnya dia menceritakan lah kasus-kasus sama Pak Agus. Aku nggak mau nyebutin barang-barang apa yang diambil, tapi buat saya langsung kaget sih karena saya ngeliat Pak Agus kok mukanya baik-baik aja gitu. Terus karena mungkin saya positive thinking kali ya orangnya ya. Jadi nggak ada pikir jelek sama orang. Kayak ya udahlah gitu ya, aku dimanfaatin sama orang juga selama ini, ya udahlah gitu. Jadi kayak nggak ada pikiran gimana-gimana. Makanya pas aku dengar ini, jujur li, aku kaget banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini aku sebenarnya pengen lihat
effortnya Pak Agus, usahanya Pak Agus untuk pulang ke Purwakarta, tapi dia maksa tetap kekeh nggak ada ongkos. Ya mau nggak mau nanti kita bantu untuk pulang ke Purwakarta kembali. Jujur sih aku jadi kepikiran sama Bu Dini ya, kepikiran sama Bu Dini dalam arti hidupnya Bu Dini udah berat, terus dia harus bertemu dengan suami yang ternyata memiliki troublemaker juga. Troublemaker itu mempunyai banyak masalah, gitu, orang yang bermasalah lah, ya. Makanya ini kita berdoa aja ya Bu Dini nanti supaya cepat pulih dan kondisinya lebih baik lagi. Feelingku sekali lagi aku jelaskan, bukan Bu Dini kambuh dikarenakan pisah sama Pak Agus, saya pastikan itu, tapi lebih karena Bu Dini kemarin 3 hari nggak tidur karena obatnya nggak ada, nggak stabil, dan Pak Agus pun kayak ya udahlah orang itu bisa tanpa obat, ya udahlah gitu-gitu. Padahal dijelasin Bu Dini ini ketergantungan dengan obat, tapi ya Pak Agus menganggap remeh itu. Akhirnya pada saat maksimalnya saya pulang, langsunglah Bu Dini meledak dengan kondisi emosional yang sangat tidak stabil. Yang aku cerita, dia sempat mau mukul aku, terus nyakar, dan itu pun dia teriak-teriak terus di mobil, minta tolong, belum ada apa-apa yang di belakang, sampai aku mikir ngelindungi Naila karena Bu Dini nyerangnya kayak udah mau marah banget gitu ya guys. Ya udahlah, nanti kita lihat seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian para orang baik, jangan bosan-bosan nonton videoku. Di sini aku menceritakan video dengan real mungkin, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Karena aku manusia biasa, pasti gak luput dari kesalahan dan dosa, gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, thank you so much.